Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, seperti biasa ya, kali ini aku mau sharing lagi. Nah, di sini aku mau sharing ya 10 soal ya, 10 soal FR UTBK yang aku dapatkan ya. Ini untuk ujian yang tanggal 19 ya, tanggal 19 Mei ini ya. Jadi buat kalian yang akan ikut ujian UTBK ya di tanggal selanjutnya ya, berarti mulai tanggal berapa tuh, tanggal 22 dan seterusnya ya, berarti tanggal 22 dan seterusnya ya, sampai gelombang 2 juga ya. Cus ikuti ya video pembahasan soal dari aku ya, karena di sini aku bikin soalnya memang sesuai dengan FR yang beredar ya, karena di sini kan aku sebagai pengajar ya, pengajar SBMPTN ya di salah satu bimbingan belajar ya. Jadi di sini aku juga dapat banyak laporan dari siswa aku ya, soal-soalnya seperti ini Kak, seperti itu Kak. Jadi spesial nih aku bikinin ya untuk seluruh siswa di seluruh Indonesia ya, di daerah manapun kalian berada ya. Semoga nanti setelah menonton video ini ya, kalian jadi bisa mewujudkan mimpi, tentunya menjadi salah satu mahasiswa di salah satu PTN favoritnya ya. Oke, karena di sini aku bikin soal itu atau sharing soal ini memang soal-soal yang sering masuk ya di ujian SBM, karena di sini aku sering menghadapi atau sering ngerjain soal juga ya, karena di kelas tentunya yang aku fokusin adalah pembahasan soal ya. Jadi aku memang tahu persis itu soal-soal SBM yang mana yang paling sering muncul ya. Jadi buat kalian ya, siswa-siswa seluruh Indonesia dimanapun kalian berada ya, boleh nonton video aku sampai habis ya. Semoga mimpi kalian segera terwujud ya, menjadi mahasiswa di kampus favoritnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja aku mulai ke video pembahasan ya. Keep watching. Oke, di sini aku masuk soal nomor 1. Nah, katanya di sini kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Oke. Nah, di sini aku garis bawah ya, kebijakan moneter ini kebijakan dari Bank Indonesia ya, dari Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar ya. Nah, dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Iya, benar banget ya. Ini salah satu instrumen dari kebijakan moneter ya. Nah, kebijakan moneter tuh instrumennya ada beberapa macam ya teman-teman. Di antaranya ada di soal ya. Yang pertama itu diskonto ya. Diskonto itu artinya bunga ya. Nah, jadi untuk mengatur jumlah uang beredar, Bank Indonesia ini mengatur tingkat diskonto atau bunga ya. Kemudian operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka. Nah, kemudian ada seleksi kredit ya. Nah, kredit selektif atau kebijakan kredit, dan yang terakhir adalah giro wajib minimum ya. Kebijakan giro wajib minimum. Giro wajib minimum ini seperti cadangan kas ya. Cadangan kas. Nah, ini ya. Untuk instrumen kebijakan moneter ada 4 ini ya. Ada terakhir sih namanya himbauan moral ya. Itu masuk juga ya, teman-teman. Jadi di sini masuk juga ya himbauan moral ya. Himbauan moral itu artinya di sini Bank Indonesia ya menghimbau kepada seluruh bank umum ya untuk tidak terlalu menyebarkan uang ya, menyebarkan uang yang beredar ya, karena sedang terjadi inflasi kayak gitu. Oke, berarti ini jawabannya benar ya. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka, ini jawabannya benar. Kemudian sebab operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual SBI ya atau sertifikat BI akan menambah jumlah uang beredar. Oke, kalau untuk menjual SBI ini bukan menambah ya, bukan menambah jumlah uang, tapi nah ini mengurangi ya, mengurangi
mengurangi jumlah uang ya, jumlah uang beredar. Nah, berarti di sini ya bukan menambah, jadi salah. Benar salah jawabannya C. Oke. Nah, di sini aku jelasin sedikit ya, kenapa mengurangi ya. Kalau kita jual surat sertifikat BI ya, posisikan diri kita sebagai Bank Indonesia ya. Kalau Bank Indonesia menjual surat ya kepada masyarakat, berarti si bank ini dapat uang dari masyarakat ya. Jadi kalau dapat uang dari masyarakat, otomatis uang beredar di masyarakat berkurang. Nah, berkurang. Kemudian si masyarakat dapat sertifikat BI ya. Nah, makanya jawaban yang alasan ini salah ya, karena bukan menambah tapi mengurangi. Oke, sip ya. Ngerti ya? Oke, next aku masuk soal nomor 2. Di sini katanya menjelang pemilihan umum tahun 2009 uang yang beredar mencapai 10 triliun. Keadaan ini mengakibatkan harga barang cenderung naik. Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah di bidang fiskal adalah Nah, di bidang fiskal berarti ini terkait dengan anggaran pemerintah ya, terkait dengan anggaran pemerintah. Nah, anggaran pemerintah itu apa contohnya? Masukan dan pengeluaran pemerintah, kayak gitu ya. Menaikkan kas rasio. Ini bukan fiskal ya, ini moneter ya, kebijakan dari BI ya. Menambah stok barang nih, bukan. Suku bunga tabungan dinaikkan, ini kebijakan moneter ya, kebijakan dari si BI. Menaikkan pengeluaran pemerintah. Nah, coba kita cek ini. Kalau uang yang beredar mencapai triliun, berarti ini sedang terjadi inflasi ya. Inflasi. Apa tandanya? Katanya di soal, nah, kenaikan harga, berarti harga barang naik ya. Harga barang naik karena jumlah uang beredar meningkat, kayak gitu ya. Kalau menaikkan pengeluaran pemerintah ya, tambah terjadi inflasi ya. Karena kalau uang pemerintah dikeluarkan juga, sedangkan di masyarakat juga lagi banyak uang, ya inflasi makin bertambah-tambah. Jadi bukan jawabannya. Menaikkan pajak PPH, PPN, BM, dan PPN. Oke, ini jawabannya ya. Kalau pajak dinaikkan, otomatis masyarakat juga lebih banyak membayar pajak ya, sehingga uang masuk ke negara semakin bertambah. Berarti ini, uang masuk bertambah ya. Uang masuk bertambah ke siapa? Ke negara ya. Berarti di sini inflasi bakal berkurang. Oke ya. Oke, kemudian masuk ke nomor 3. Di sini katanya ciri-ciri yang terdapat pada pasar monopoli antara lain kecuali. Oke, berarti kita cari jawaban yang salah. Oke, di sini monopoli itu adalah pasar yang terdiri dari satu penjual, banyak pembeli ya. Apa contohnya? Contohnya adalah PT KAI. PT KAI itu kan cuma satu penjualnya ya, PT KAI kayak gitu ya, tapi pembelinya banyak. Oke. Nah, kurva MR berada di bawah kurva AR ya. Aku mau gambarin dulu ya. Gimana sih gambarnya kurva si monopoli itu? Nah, kita harus tahu ya teman-teman. Jadi kemarin itu soal-soal ini adalah soal yang aku dapatkan ya dari siswa-siswa aku yang aku ajar ya di lembaga kayak gitu ya. Katanya soal tentang pasar, terutama soal monopoli masuk Kak, katanya kayak gitu ya. Jadi harus kita waspadai ya. Nah, ini dia. Ini P, ini Q. Kalau kurva monopoli itu bentuknya agak curam ya. Oke, bukan agak lagi, memang curam ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini AR, yang di atas AR, yang di bawah adalah MR. Kemudian ada si MC. MC itu kan dia turun dulu, kurvanya baru naik. Nah, ini si MC. Kemudian ada si AC ya. Ini AC. Nah, ini kurva si AC. Jadi di sini MR di bawah AR ya. Kita cek yang A, kurva MR berada di bawah AR. Oke, benar banget ya. Yang A benar ya. Nah, memang di sini kurva MR di bawah AR ya. Jadi betul, barang unik dan tidak memiliki barang substitusi. Ini betul juga ya, teman-teman. Ini karena barang monopoli itu satu penjualnya, jadi dia itu cuman menyediakan barang yang unik juga. Seperti PT KAI kan yang dihasilkan kan cuma kereta api ya.
Nah, kereta api yang dihasilkan oleh PT lain tuh nggak ada ya. Nah, itu namanya unik ya. Dan produsen menetapkan harga di atas penerimaan marginal. Oke, ini benar juga ya teman-teman. Produsen menetapkan harga di atas penerimaan marginal. Nah, ini dia. Di kurva ini ya, P-nya mana? Oke, ini P ya. Ini garis P ya. Ini P. AR ini sama dengan P juga ya. Jadi P ini di atas si MR, kan benar nih, menetapkan harga di atas MR. Ini P ya. Ini P, nah ini P, ini MR. Jadi benar. Perlu adanya iklan? Iya, ini salah, bukan ya. Di pasar monopoli nggak perlu iklan, karena cuma satu penjualnya ya, mau nggak mau orang bakal beli di tempat dia aja kayak gitu ya. Jadi ngapain ngabisin uang untuk iklan ya. Yang penjual sebagai price maker, ini benar banget ya. Di sini penjual sebagai penentu harga ya, bebas menentukan berapapun harganya. Oke, ini masih mudah, sip. Aku masuk soal nomor 4. Nah, di sini katanya oke, ini udah mulai soal mengenai kurva biaya produksi ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau bacakan soalnya dulu. Hubungan yang tepat antara kurva biaya di bawah ini adalah, katanya kan. Oke, aku mau gambarin kurva biaya produksi. Nah, ini kurva yang bentuknya seperti ini namanya kurva MC ya, atau marginal cost. MC pertama-tama sekali dia motong kurva yang namanya kurva si AVC ya. Ini AVC. Nah, AVC. Kemudian setelah dia motong AVC, dia motong lagi nih, motong lagi kurva. Nah, dia motong lagi kurva AC. Oke. Dia motong kurva AVC di titik minimum. Titik minimum mereka berdua ya. Apa itu titik minimum? Titik paling rendah. Oke, aku cek ya. Apabila kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata, maka slope kurva biaya rata-rata negatif ya. Oke, kita cek ya. Oke, aku ulangi lagi ya yang nomor 1 itu ya. Apabila kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata, maka slope kurva biaya rata-rata negatif. Oke. Biaya marginal itu MC. Nah, MC di sini katanya apabila berada di bawah kurva biaya rata-rata. Di sini ya MC. Nah, di mana tuh? AC di sini. Berarti kalau MC di bawah dia posisinya di, nah ini AC. Nah, ini MC. Nah, berarti posisinya MC di bawah AC itu di sini posisinya. Katanya berada di bawah kurva biaya rata-rata, maka slope kurva biaya rata-rata negatif. Oke, slope negatif artinya ketika kurva itu turun. Nah, ini benar banget ya. Nah, ini kan ketika MC di bawah si AC, kurvanya slope-nya negatif, kurvanya turun. Nah, ini slope negatif. Iya, benar banget ya yang nomor 1 tuh ya. Oke, nomor 2, kurva biaya rata-rata memotong kurva biaya marginal di titik terendah kurva biaya marginal. Oke, kurva biaya rata-rata memotong kurva biaya marginal. Salah, bukan biaya rata-rata yang memotong biaya marginal ya, tapi si MC ya, biaya marginal ini ya, dia memotong kurva biaya rata-rata di titik terendahnya kurva si AC. Berarti AC min, AC sama dengan MC. Nah, ini dia ya, AC minimum ya, AC minimum ya. Ketika si MC motong AC, bukan AC yang motong MC ya. Jadi kebalik itu. Kurva biaya rata-rata memotong. Salah. Sebenarnya MC yang motong AC ya. Ini kan MC nih. Dia dari bawah naik-naik ke atas, naik-naik, kemudian dia motong AVC, baru naik motong AC di titik paling rendahnya mereka berdua. Oke. Nomor 3, apabila kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata, nah maka bentuk kurva biaya marginal dapat menurun dan meningkat. Oke, ini benar juga ya. Ini dia ya. MC kalau di bawah AC, nah ini MC, kemudian AC di sini. Nah, MC bisa nurun, ini MC nurun, kemudian setelah itu dia juga bisa ningkat kan. Nah, ini dia juga bisa ningkat. Kenapa? Nah, ini kan masih di bawah nih kurvanya, di bawah si AC ini MC-nya. Nah, jadi dia bisa nurun, dia juga bisa ningkat. Oke, berarti jawabannya 1, 3 itu B ya, bravo ya. Oke, next aku masuk soal nomor 4. Nah, di sini katanya bila perusahaan membayar sewa gedung sebesar 5 juta pada bulan Januari, maka
akan dijurnal beban sewa 5 juta pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Benar ya. Kalau kita bayar beban sewa, ya beban sewa kita bertambah ya. Oke, bertambahnya di mana? Di debit ya, 5 juta. Kemudian bayar beban sewa pakai apa? Pakai daun. Pakai kas ya. Jadi kasnya berkurang di kredit ya, 5 juta. Dari jawaban yang pernyataan benar, sebab sewa gedung termasuk bagian biaya tetap bagi suatu perusahaan. Benar banget ya. Biaya tetap itu artinya biaya yang tidak dipengaruhi jumlah produk ya. Ini tidak dipengaruhi nah jumlah produk. Jadi dia tetap dibayar walaupun perusahaan tuh nggak menghasilkan produk kayak gitu ya. Bener-bener tapi nggak berhubungan. Yang satu ngomongin jurnal biaya sewa, yang satu ngomongin masalah biaya tetap. Iya, nggak berhubungan ya, nggak ada kaitannya. Jadi jawabannya bravo. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 di sini katanya pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh. Oke, kalau pergeseran kurva ya geser ke kiri itu dikarenakan karena Q-nya menurun. Ingat ya, Q itu jumlah permintaannya. Kalau dia geser ke kanan itu karena si Q meningkat. Oke, kita cek harga barang itu sendiri. Ini bukan bergeser kurvanya ya, tapi bergerak. Jadi salah. Harga barang itu sendiri naik ya, bukan bergeser juga, bergerak ya. Yang ditanyakan pergeseran. Oke, harga barang substitusi turun. Nah, kita cek ini. Kalau harga barang substitusi turun tuh P kita simbolkan dengan P. Nah, P substitusi aku singkat P subs aja ya. P substitusi turun. Nah, ingat kemarin hubungan antara P dan Q pada barang substitusi itu positif ya. Kalau positif itu searah, berarti kalau harganya turun, si Q harus turun. Nah, ini kan searah nih, P turun, Q turun. Hubungannya kan kemarin udah aku jelasin di video selanjutnya, video sebelumnya ya, hubungannya positif ya. Berarti kalau Q turun, ini geser ke kiri. Nah, kemudian harga barang komplementer turun katanya. Oke. Kalau harga barang komplementer, ini jawabannya ya, yang C ya, udah ketemu ya. Katanya pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri ya, yang C ya. P substitusi turun, Q turun, gesernya ke kiri. Kalau harga barang komplementer turun ya, hubungan kemarin kalau komplementer itu hubungan P dan Q-nya kan negatif ya. Berarti kalau harga barang komplementer turun ya, nah, Q-nya harus naik. Ini geser ke kanan ya. Geser ke kanan. Ingat ya, hubungannya harus negatif. Negatif itu berlainan arah ya. Oke, aku masuk ke soal nomor 7. Nah, di sini katanya adanya kemajuan teknologi dalam bidang produksi dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ya, benar banget. Hubungan antara kemajuan teknologi produsen dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah oke. Nah, kalau teknologi ini faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ya. Bergesernya kemana? Teknologi. Nah, teknologi kan bikin kerja kita lebih cepat. Jadi Q barang yang dijual juga lebih banyak ya. Kalau teknologi meningkat, si Q juga bakal meningkat. Jadi hubungannya ini positif ya. Gitu sebaliknya ya. Kalau teknologi nurun, nah Q juga nurun. Jadi ini searah juga tibanya ya. Satu naik, Q-nya naik. Satu turun, Q-nya turun. Oke, jadi jawabannya alfa ya. Positif ya. Hubungan antara kemajuan teknologi produksi dengan jumlah barang ditawarkan positif. Oke, next aku masuk ke nomor 8. Oke, nomor 8, aturan pencatatan transaksi yang tidak tepat. Oke, ini kita menjurnal ya, tapi menjurnal ini gampang sebenarnya ya, tapi harus tahu konsepnya kayak gitu ya. Transaksi di sisi kredit menurunkan jumlah akun dividen. Nah, katanya yang A itu oke, transaksi di sisi kredit ini katanya yang tidak tepat, berarti yang salah ya. Nah, yang A itu benar ya teman-teman. Transaksi di sisi kredit, kalau dividen ya, dividen berkurang, nah ini dicatat di kredit ya, dicatat di kredit. Jadi kalau dividen itu berkurang, nah dicatat di kredit.
Nah, kemudian transaksi di sisi debit meningkatkan jumlah akun modal saham. Oke, kalau modal saham ya, aturan pencatatan transaksi yang tidak tepat katanya. Nah, yang tidak tepat. Oke, meningkatkan jumlah akun modal saham. Nah, modal saham ini bertambah bukan di sisi debit ya, tapi di sisi kredit. Nah, modal saham bertambah itu di sisi kredit, sedangkan di option katanya transaksi di sisi debit meningkatkan jumlah akun modal saham. Jadi salah ya. Ini jawabannya salah ya, bukan yang jawaban sebenarnya. Jadi tidak tepat nih. Transaksi di sisi kredit meningkatkan akun modal saham. Nah, ini dia jawabannya ya, benar ya. Kalau modal saham meningkat, dia naiknya di sisi kredit, catatnya di sisi kredit. Transaksi di sisi kredit meningkatkan jumlah akun pendapatan. Ya, ini benar juga. Transaksi di sisi debit menurunkan jumlah akun liabilitas. Oke, kewajiban ini apa istilahnya? Utang ya. Nah, utang berkurang kan di sisi debit. Oke, next aku masuk soal nomor 9. Nah, di sini katanya sistem ekonomi Indonesia saat ini tergolong sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Bener banget ya. Salah satu indikatornya adalah rendahnya pendapatan per kapita dan timpangnya distribusi pendapatan. Ini tidak ya, kita pendapatan per kapita kita cukup lah, walaupun nggak rendah tapi cukup lah kayak gitu ya. Dominannya sektor informal dan maraknya pasar gelap. Ya, ini sok tahu pula dia ya. Dari mana pasar gelapnya? Ini harus ada data ya. Kita nggak ada ya. Walaupun ada black market ya, tapi bukan dominan ya. Tapi bukannya marak ya. Masih ada juga, tapi kan juga. Oke, aku lanjutin ya. Tadi sempat terhenti oleh karena rekamannya habis waktunya ya. Aku lanjutin ya. Nah, ini katanya dominannya sektor informal dan maraknya pasar gelap. Ini tidak ya. Kita memang ada pasar gelap dan ada juga kayak black market gitu ya, kayak sektor informal. Nah, ini tapi tidak dominan ya, ada tapi nggak dominan, makanya jawabannya salah. Berkembangnya sektor modern dan sektor tradisional secara berdampingan. Oke, bukan berdampingan juga ya, maksudnya sektor modern ada, tradisional ada, tapi nggak sejalan gitu-gitu. Kita tuh kayaknya lebih dominan ke tradisional, maksudnya modern ada, tradisional ada, bukan berkembang secara berdampingan kayak gitu ya. Dikuasai sebagian kegiatan hajat hidup orang banyak oleh negara. Ya, ini jawabannya ya. Nah, jadi di sini sumber daya penting kayak air, mineral, kemudian apalagi listrik ya. Kemudian apalagi pokoknya yang menguasai atau yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Jadi di sini swasta nggak boleh berkecimpung di dalamnya ya, takut terjadinya adanya monopoli. Oke, ya, ngerti ya? Sip. Aku masuk ke soal nomor 10. Nah, di sini soalnya agak analisis tapi mudah ya. Pernyataan berikut yang paling tepat berkaitan dengan kurva IC. Oke. Nah, kurva IC teman-teman harus tahu dulu ya konsep dasarnya kurva IC apa. Nah, kurva IC ini adalah kombinasi ya, kombinasi dua. Nah, dua barang, kombinasi dua barang menghasilkan kepuasan sama ya, kepuasan sama. Oke, yang AIC adalah kurva yang menunjukkan tingkat konsumsi sama katanya. Salah ya, bukan tingkat konsumsi sama, tapi kepuasannya sama dari berbagai kombinasi dua faktor produksi. Nah, ini lagi salah, bukan dua faktor produksi, kombinasinya dari dua barang ya. Konsumsi, kombinasi. Nah, kombinasi dua barang atau kombinasi. Nah, aku kurang lengkap nih nyatatnya ya. Kombinasi aku tambah lagi di samping ini ya, kombinasi konsumsi. Nah, konsumsi dua barang menghasilkan kepuasan sama. Oke, yang BIC adalah kurva yang menunjukkan tingkat produksi sama. Salah, bukan tingkat produksi sama, tapi kepuasannya yang sama ya. Oke ya. Nah, dari berbagai kombinasi dua macam faktor produksi. Ini lagi salah ya.
Oke, C. Keseimbangan konsumen terjadi ketika si IC bersinggungan dengan kurva anggaran. Oke, ini benar ya. Ini jawabannya ya. Aku mau gambarin dulu gimana sih bentuk keseimbangannya. Nah, kayak gini ya. Ini untuk barang X, ini untuk barang Y. Nah, keseimbangan konsumen itu terjadi ketika kurva budget line. Nah, budget line oke, salah ya aku nulisnya. Nah, ini ya. Ntar ya. Nah, ini adalah kurva budget line ya, kurva budget line. Nah, ini kurva BL, budget line. Budget line ini kan kurva anggaran ya. Nah, budget line ini dia bersinggungan dengan kurva C. Nah, ini ya kurva. Nah, ini seperti ini. Ini adalah kurva untuk kurva. Nah, untuk kurva indifferent curve ya, indifferent curve. Oke. Nah, di mana dia seimbangnya? Di titik yang aku kasih lingkar hitam ini. Ini aku kasih aja deh namanya titik A ya. Oke, ini namanya keseimbangan konsumen ya. Keseimbangan konsumen. Nah, konsumen. Oke. Nah, jadi jawabannya betul yang C ya. Oke, jawabannya C. Yang D, semakin tinggi pendapatan konsumen, IC akan bergeser ke kanan. Dengan BL sama. Iya, nggak ada kaitannya si IC ini dengan pendapatannya. Pendapatan itu ada kaitannya dengan budget line, kurva BL ya. Kalau misalnya pendapatan masyarakat, BL-nya bakal naik. Naiknya kemana? Ke kanan. Oke, kalau mau ngecek-ngecek video aku mau cek-cek tentang kurva BL, silakan diobrak-abrik ya video aku udah jelasin ini kurva BL ini apa, kemudian bentuk soalnya seperti apa. Yang jelas soal ini adalah soal-soal yang rentan banget ya muncul di ujian UTBK. Oke. E, semakin tinggi pendapatan konsumen, IC akan bergeser ke kiri. Nah, ini salah lagi ya, bukan geser ke kiri dia. Kalau untuk geser ke kanan itu pasti yang baik-baik ya. Kalau pendapatannya tinggi, ya gesernya ke kanan dong. Oke, sip. Semoga dimengerti ya. Oke, itu dia 10 soal lengkap dengan pembahasannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun masukan ya terkait dengan topik mapel ekonomi akuntansi atau soal-soal yang akan aku bahas di video selanjutnya, boleh banget ya ditulis di tempat yang sama. Jika ada pertanyaan, ya mana tahu nanti kalian ada soal-soal yang belum bisa terpecahkan ya, boleh juga di sharing ya, dibagikan. Selagi bisa aku bantu, pasti aku bantu insya Allah. Oke ya, terima kasih buat kalian yang selalu berkunjung ke channel aku ya. So, pasti membuat channel aku lebih rame dan makin berkembang ya. Makasih, aku senang banget ya. Semoga dengan kehadiran channel ini jadi teman-teman juga terbantu ya. Teman-teman yang mungkin yang ujian UTBK ataupun yang di sekolahnya ngambil jurusan IPS ya, pastinya ada nanti mapel ekonomi atau kalau 12 itu akuntansi ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, karena waktu kita udah habis ya, sebentar lagi aku akan selesaikan video pembelajaran kali ini ya. Tapi sebelum aku akhiri, buat kalian yang masih mau memberikan subscribe, boleh ya diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih ya. Semoga lancar semua studinya ya, dan kalau ada soal-soal semakin mudah mengerjakannya. Thank you. See you to the next video ya.